Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar teknologi pangan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi D3 Teknologi Pangan. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu bahan pangan. Bahan pangan merupakan bahan yang dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia, termasuk di dalamnya bahan pertanian, peternakan, sayur dan buah, serealia, umbi, susu, dan kacang-kacangan. Bahan pangan memiliki karakteristik fisik, kimia, dan biologis yang berbeda-beda. Karakteristik ini mempengaruhi ketahanan dari bahan pangan. Umumnya, bahan pangan segar rentan sekali mengalami kerusakan. Oleh karena itu, teknologi pangan berkembang guna menghasilkan produk pangan yang lebih efisien dan memiliki daya simpan yang lama. Dahulu, pangan diolah dengan cara tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Dengan cara tradisional, menyiapkan sebuah masakan akan membutuhkan tenaga yang cukup besar dengan waktu yang cukup lama. Belum lagi makanan menjadi mudah basi karena minimnya teknologi pengawetan dan pengemasan. Namun, kini hanya butuh waktu yang singkat untuk membuat seporsi makanan enak yang mengenyangkan. Maka, tak heran, makanan cepat saji pun begitu digemari terutama bagi generasi sekarang yang menginginkan segala hal serba praktis dan instan. Atas dasar itulah, kini pengolahan pangan menjelma menjadi lebih baik lagi dengan sentuhan teknologi. Sebelumnya, mari kita mengenal bagaimana awalnya teknologi pangan ini terlahir. Sejarah awal dari teknologi pangan yaitu ketika Nicolas Appert, seorang koki Prancis, melakukan proses pengalengan suatu bahan pangan. Proses tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Appert menempatkan makanan dalam sebuah toples kemudian direndam dalam air mendidih. Kelemahan dari metode Appert yakni merusak rasa makanan karena pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada saat itu Nicolas Appert melakukannya bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Bertahun-tahun kemudian, Louis Pasteur menjelaskan eksperimen Appert. Pasteur pun melakukan pengaplikasian teknologi pangan yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Ia mencoba mencegah kerusakan akibat dari tumbuhnya mikrobia di dalam fermentasi anggur. Pasteur memanaskan wine dengan suhu 50 hingga 60 derajat Celcius. Proses tersebut sekarang kita kenal dengan proses pasteurisasi yang masih dipakai sebagai salah satu metode dalam teknologi pangan. Apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah pengantar teknologi pangan? Dalam mata kuliah pengantar teknologi pangan, materi yang akan dipelajari adalah karakteristik bahan pangan, jenis kerusakan bahan pangan, teknologi pengolahan suhu rendah, teknologi pengolahan suhu tinggi, teknologi pengeringan, teknologi fermentasi, teknologi fortifikasi, teknologi pengemasan, bahan tambahan pangan, dan HACCP. Sebelum mengetahui teknologi apa yang tepat untuk diaplikasikan dalam pangan, maka kita harus mengetahui karakteristik bahan pangan tersebut. Dikarenakan setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita mengetahui jenis kerusakan pangan dan teknologi yang tepat untuk pangan tersebut. Mari kita bahas secara singkat mengenai teknologi-teknologi pangan, diawali dengan teknologi pengolahan suhu rendah. Kebutuhan manusia bersifat rutin atau terus-menerus, terutama kebutuhan makan, sehingga diperlukan teknologi agar pangan bisa selalu tersedia. Perlakuan suhu rendah dapat memperpanjang masa simpan dan merupakan suatu cara pengawetan. Teknologi pengolahan dengan suhu rendah pada prinsipnya menurunkan proses metabolisme jaringan pangan, sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan perusak. Oleh karena itu, teknologi pengolahan dengan suhu rendah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembekuan dan pendinginan. Teknologi pengolahan dengan menggunakan suhu rendah dapat kita jumpai pada pembekuan daging. Suhu rendah menyebabkan mikroorganisme pembusuk tidak dapat tumbuh sehingga daging yang telah dibekukan akan memiliki masa simpan yang lebih lama. Jika ada teknologi pengolahan suhu rendah, maka ada teknologi pengolahan suhu tinggi. Teknologi pengolahan dengan suhu tinggi yang terkenal dalam dunia pangan adalah pengolahan susu UHT. Teknologi ini dikenal dengan nama Ultra High Temperature. Metode UHT menggunakan suhu tinggi dengan temperatur 135 hingga 145 derajat Celcius dalam waktu singkat, yakni 2 hingga 3 detik saja. Perlakuan suhu tinggi dimaksudkan untuk mematikan mikrobia dalam bahan makanan sehingga susu menjadi steril. Dengan metode UHT, susu menjadi lebih awet dengan tetap menjaga kandungan nutrisi di dalam susu.
Tahukah Anda mengapa produk kering seperti keripik, susu bubuk, buah dan sayur kering lebih awet dan tahan lama? Ternyata hal ini dikarenakan inovasi teknologi pengeringan. Dalam pengolahan pangan kering dilakukan pengeringan dengan konsep mengeluarkan dan menghilangkan sebagian air dari suatu bahan pangan dengan cara penguapan menggunakan energi panas. Sumber energi dalam proses pengeringan dapat diperoleh dari sumber alami, misalnya dengan memanfaatkan sinar matahari seperti penjemuran, maupun memanfaatkan sumber artifisial atau dengan alat buatan misalnya tray dryer, drum dryer, vacuum dryer, dan lain-lain. Teknologi lain yang sekarang sedang hits dan menyentuh pangsa internasional adalah teknologi fermentasi. Produk pangan yang mengadopsi teknologi fermentasi misalnya Yakult. Fermentasi menggunakan kultur bakteri Lactobacillus casei dalam tangki pemanasan yang selanjutnya diinkubasi dalam tangki inkubasi. Untuk menambah rasa, maka dicampurkan gula, essence, dan pewarna lainnya dalam tangki piling. Pengolahan yogurt juga mengaplikasikan teknologi pasteurisasi, yakni pemanasan pada susu yang dialirkan pada alat homogenisasi. Fermentasi sendiri selain meningkatkan cita rasa dan flavor pada pangan, juga dapat menambah nilai gizi suatu pangan. Teknologi fortifikasi lebih dikenal dengan istilah pengkayaan zat gizi penting dalam produk pangan. Fortifikasi dilakukan dengan penambahan zat vitamin dan mineral pada makanan bayi maupun penambahan vitamin A pada minyak goreng. Kenapa fortifikasi penting? Karena dalam pengolahan pangan sering terjadi degradasi zat gizi mikro, sehingga fortifikasi merupakan salah satu intervensi pemenuhan zat gizi pada produk pangan tersebut. Teknologi pengolahan, kemasan bahan pangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Kemasan harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan produk. Kemasan sendiri terdiri dari banyak macam, yakni kemasan plastik, kaleng, kertas, kaca, ataupun gelas. Tidak hanya itu, terdapat teknik pengemasan agar produk lebih awet seperti pengemasan dengan keadaan vakum maupun pengemasan dengan menggunakan nitrogen flushing. Selain kemasan bisa menarik minat dari konsumen, kemasan juga membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, dan melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik. Bahan tambahan pangan atau yang lebih dikenal dengan food additives memiliki beberapa bagian seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis, pengemulsi, pengental, dan flavoring agent. Bahan tambahan makanan bisa berasal dari bahan alami maupun artifisial. Bahan tambahan makanan ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu, termasuk memperbaiki warna, flavor, rasa, tekstur, bisa juga sebagai nutrien tambahan dan sebagai pengawet. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan sistem pengawasan atau pengendalian keamanan pangan yang lebih dikenal dengan sistem jaminan mutu keamanan pangan. Sistem HACCP dapat dikatakan sebagai alat pengendali yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali untuk mengeliminasi adanya bahaya yang berasal dari bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisika. HACCP dapat diterapkan pada seluruh rantai produk makanan, mulai dari produksi primer hingga ke konsumen akhir. Sekarang kita sudah mengetahui ternyata teknologi pada pangan sudah sangat maju. Mengaplikasikan teknologi dalam pangan bukan hanya menjadikan makanan lebih mudah dikonsumsi, namun juga dapat memberikan tambahan gizi, memperpanjang masa simpan produk, dan memberikan nilai jual yang tinggi. Teknologi pangan yang telah berkembang di masa kini tentu saja memiliki andil besar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Teknologi pangan akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi, maka mari menjadi bagian dari kemajuan teknologi pangan tersebut. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita